Film dimulai di jalan privat, di mana kita bisa melihat seorang kakek tua tengah berjalan. Ia nampak menyedot cahaya lampu jalan satu persatu. Ia nampak berbicara pada kucing yang berubah menjadi seorang wanita bernama Profesor McGonagall. Dari percakapan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kakek tersebut adalah Profesor Dumbledore. Tidak lama kemudian, pria gondrong bernama Hagrid turun dari langit bersama dengan motornya. Ia membawa seorang bayi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Harry Potter. Profesor Dumbledore kemudian meninggalkan bayi itu bersama dengan sebuah surat di depan sebuah rumah. Harry muda dibangunkan oleh Bibi Petunia secara kasar. Ia dititipkan pada keluarga yang sangat jahanam, di mana Bibi Petunia menyuruh Harry untuk membuat sarapan untuk keluarga, terutama Dudley, karena ia sedang berulang tahun. Mereka kemudian pergi ke kebun binatang, di mana Harry yang awalnya iseng berbicara dengan ular, ternyata ular tersebut mampu mendengarkan Harry. Dudley yang melihat ular terbangun, sontak mendorong Harry hingga jatuh. Tiba-tiba, kaca pembatas ular tersebut hilang yang membuat Dudley tercebur ke dalam kandang ular itu. Ular itu kabur dan berterima kasih kepada Harry. Seekor burung hantu nampak menjatuhkan surat ke rumah Pawan Harvey. Surat tersebut ternyata dikirim dari Hogwarts untuk Harry. Para burung hantu tidak berhenti mengirimi Harry surat sebelum Harry mampu membacanya. Hingga pada akhirnya, ketika sekeluarganya bersantai dari perapian, muncul kiriman surat yang sangat banyak. Harry pun nampak senang. Mereka pun akhirnya mengungsi ke sebuah pulau terpencil karena stres. Tiba-tiba, pintu didobrak dan Hagrid menerobos masuk. Harvey, Petunia, dan Dudley nampak ketakutan. Hagrid datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Harry yang ke-11, serta mengundangnya ke Hogwarts. Harry pun setuju. Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted. Untuk persiapan sebelum ke Hogwarts, Harry dan Hagrid membeli peralatan sihir di Diagon Alley. Mereka menuju ke sebuah bank yang dimana uang warisan dari orang tua Harry disimpan. Di sana juga, di loker 713, Hagrid mengambil sesuatu yang mencurigakan dan dirahasiakan. Harry menuju Ollivanders untuk membeli sebuah tongkat sihir. Di sana, kita mendengar nama You-Know-Who, pemilik tongkat yang memberi luka ikonik di kepala Harry. Setelahnya, Hagrid datang dan membawa seekor burung hantu. Happy birthday! Ketika makan bersama Hagrid, Harry bertanya tentang orang tuanya. Singkatnya, Hagrid menyebut bahwa sosok asli pembunuh orang tua Harry Potter adalah You-Know-Who alias Voldemort. Nobody, not one. An evil curse at that. What happened to You-Know-Who? Hagrid kemudian memberikan tiket yang bertuliskan peron 934 kepada Harry. Awalnya,
Harry kebingungan melihat orang-orang yang mampu menembus dinding di peron tersebut. Namun, ia kemudian mencobanya dan berhasil berkat bantuan dari Bibi Weasley. You next. He's not Fred, I am. Di kereta, ia bertemu dengan pemuda ginger bernama Ron Weasley. Mereka juga bertemu dengan Hermione. Oh, are you doing magic? Let's see then. Setelah kereta sampai, mereka pun menaiki perahu untuk menuju ke sekolah Hogwarts. Hello, Harry. Hey, Hagrid. Siswa tahun pertama berkumpul untuk mendengar pengumuman dari Profesor McGonagall. Di sana, Harry bertemu dengan Draco Malfoy untuk pertama kalinya. Berlanjut di upacara pembukaan dan jamuan makan, para siswa tahun pertama akan ditempatkan di asrama sesuai dengan pilihan topi seleksi. Hermione dan Ron ditempatkan di Gryffindor, dan kini tibalah giliran Harry Potter. Topi seleksi sempat kebingungan untuk menentukan di mana asrama yang pantas untuk Harry Potter. Setelah berbagai pertimbangan, topi seleksi akhirnya menempatkan Harry Potter di asrama Gryffindor. Jamuan makan pun dimulai. Semua siswa dari tahun pertama hingga paling senior memakan jamuan malam. Muggle. Mum's a witch. Oh, that's Professor Snape, head of Setelah jamuan berlangsung, para siswa kemudian diantar masuk ke asrama mereka masing-masing oleh para chief asrama. Barang-barang mereka sudah ditaruh di kamar mereka, termasuk milik Harry Potter. Pada malam harinya, Harry merenung bersama dengan Hedwig, burung hantunya. same on your right. Pelajaran pertama pun dimulai. Ron dan Harry terburu-buru karena mereka terlambat masuk ke kelas. Ketika mereka merasa lega karena sampai di ruang kelas terlebih dahulu dibandingkan para guru, mereka pun akhirnya dikejutkan ketika tiba-tiba Profesor McGonagall berubah wujud dari kucing menjadi manusia. Pelajaran pun dilanjut dengan materi tentang ramuan. Profesor Snape mengajar di kelas tersebut, dan Snape anehnya selalu menatap Harry dengan tajam dan dengan muka yang sinis, seolah-olah dia tak suka dengan keberadaan Harry di sana, dan dia pun memberi banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Harry satupun. Lalu Snape pun menceramai Harry di depan para teman-temannya, dan sekaligus memberikan penalti poin kepada Gryffindor. Try again. I don't know, sir. Fame isn't everything. For your information. Harry Potter bersama teman-temannya mengikuti pembelajaran sapu terbang. Di sana, Neville, teman Harry Potter, mengalami kecelakaan dan patah tulang yang membuat gurunya harus mengurus Neville untuk sementara waktu. Sementara itu, Draco kemudian mengambil bola ingatan milik Neville dan menantang Harry untuk mengejarnya. Ketika bola dilempar, Harry terbang dengan sapu terbang tepat di depan jendela Profesor McGonagall, yang akhirnya membuat Harry Potter dipromosikan menjadi seorang seeker Gryffindor untuk olahraga Quidditch. Harry dan Ron kembali menuju ke asrama dan bertemu dengan Hermione. Ketika berada di tangga, tiba-tiba arah tangga berubah, mengarahkan mereka ke lantai ketiga yang tidak boleh dijamah. Kucing Filch masuk, membuat Harry, Ron, dan Hermione harus kabur ke sebuah pintu, di mana pada pintu tersebut terdapat anjing berkepala 3 yang berada di dalamnya. Hermione berkata bahwa anjing tersebut menjaga pintu-pintu. Mereka pun yang ketakutan akhirnya kembali ke asrama. Now, if you two don't mind, I'm going to bed. Pada sebuah pelajaran diajarkan sebuah mantra yang membuat benda bisa melayang, atau dengan mantra Wingardium Leviosa. Di sana, Ron menantang Hermione untuk melakukan mantra tersebut, dan karena berhasil, Ron terlihat tampak kesal. Usai kelas, ia mengatakan bahwa itulah alasan Hermione tidak mempunyai banyak teman. Hermione yang mendengar hal tersebut tidak mau mengikuti perjamuan malam.
Tiba-tiba, Profesor Quirrell berlari masuk dan mengabarkan bahwa ada troll yang masuk sebelum akhirnya dirinya pingsan. Alih-alih mengikuti arahan Chief Asrama untuk kembali ke asrama masing-masing, Harry dan Ron malah berlari menuju ke Hermione. Di sana, mereka malah berhadapan dengan troll hingga pada akhirnya Ron berhasil menggunakan mantra Wingardium Leviosa sekaligus menyelamatkan nyawa dari Harry Potter dan juga Hermione. Profesor McGonagall, Profesor Quirrell, dan Profesor Snape kemudian datang. Kemudian Hermione mengkambing hitamkan dirinya, sehingga atas dasar tersebut Gryffindor mendapatkan hukuman penalti 5 poin. Sementara Ron dan Harry Potter mendapatkan tambahan poin. Siangnya Profesor Snape mendatangi Harry Potter dan membahas tentang Quidditch. Kemudian ia pergi, di mana Harry melihat bahwa ia berjalan pincang. Harry menduga bahwa Profesor Snape telah menyelinap di lantai ketiga dan mengambil sesuatu yang mencurigakan, dan ia menggunakan troll sebagai pengalihan. Tiba-tiba datang sebuah sapu terbang Nimbus 2000 untuk Harry Potter, dan itu adalah pemberian dari Profesor McGonagall. Pertandingan Quidditch pun dimulai, mempertemukan antara asrama Gryffindor melawan Slytherin. Pertandingan tersebut menjadi debut bagi Harry Potter, dan pertandingan itu berlangsung sangat alot. Nampak Harry Potter kesulitan menguasai sapunya, dan ternyata Ron melihat bahwa Profesor Snape tengah memantrai sapu milik Harry. Hermione kemudian bergerak dan mengeluarkan mantra untuk membakar jubah Profesor Snape, dan seketika itu keadaan Profesor Snape dan juga penonton lain kacau. Harry Potter pun mendapatkan kendali kembali dan pada akhirnya berhasil menangkap Snitch. Dan dengan itu, Gryffindor akhirnya menjadi pemenangnya pada pertandingan tersebut. Harry menyelinap masuk ke bagian terlarang perpustakaan dengan jubah tak nampaknya. Namun ia ketahuan dan segera keluar. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Profesor Snape yang nampak mengancam Profesor Quirrell. Harry kabur dan menemukan ruangan bercermin dan melihat sosok figur kedua orang tuanya. Dumbledore melihat Harry tengah merenung di depan cermin. Dumbledore pun datang dan menasihati Harry bahwa jangan berpaku pada cermin tersebut. Again, Harry? Happiest man on earth would look into the mirror. Ketika Harry, Ron, dan Hermione berada di pondok milik Hagrid, mereka diintip oleh Draco Malfoy. Malfoy segera melaporkan hal itu kepada Profesor McGonagall. Alih-alih menghukum mereka bertiga, Malfoy malah ternyata ikut terkena hukuman. Malfoy. I don't understand. Is that bad? It's... Repeat. Nothing gives a student... Perhaps I heard you wrong. I thought you said... Mereka pun dikirim ke hutan terlarang bersama dengan Hagrid untuk mencari unicorn dan berpencar. Harry pergi bersama dengan Draco Malfoy dan Fang. Di sana mereka menemukan makhluk hitam yang sedang menghisap darah unicorn. Malfoy dan Fang ketakutan meninggalkan Harry Potter seorang diri. You'll go with Malfoy. If I didn't know better, Draco... Harry Potter pun ditolong oleh centaur bernama Firenze sebelum akhirnya Hagrid dan yang lainnya datang. Setelah ujian di malam hari, Harry Potter, Ron, dan Hermione menyelinap menuju ke pintu di lantai ketiga. Neville sempat menghalangi pergerakan mereka, namun Hermione memantrai Neville hingga ia tidak bisa bergerak. Ketika mereka masuk,
anjing berkepala 3 sudah tertidur oleh sebuah herpa yang dimantra. Harry, Ron, dan Hermione meloncat ke pintu setelah anjing itu terbangun. Stop playing. Di dalam ada sebuah pintu yang memerlukan sebuah kunci tua bersayap. Harry segera menaiki sapu terbang dan mengejar kunci itu. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka bergegas berpindah ke ruangan selanjutnya. Di ruangan selanjutnya, terdapat papan catur raksasa. Singkatnya, mereka bermain hingga Ron mengorbankan dirinya agar mereka bisa melakukan skakmat. Setelah berhasil melakukan skakmat dan menang, Harry meminta Hermione untuk menjaga Ron, sementara ia akan pergi ke ruangan berikutnya seorang diri. Di ruangan terakhir, berisi sebuah cermin dan dengan seseorang di depannya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Profesor Quirrell. Ternyata, selama ini yang berusaha untuk mencelakai dan memanterai Harry Potter adalah Profesor Quirrell. Sementara itu Profesor Snape yang awalnya dicurigai sebagai orang yang mencurigakan, selama ini berusaha menyelamatkan Harry Potter dengan caranya. Nah, setelah membuka ikat kepalanya, di sanalah terdapat wajah Lord Voldemort yang berada di sisi belakang kepala Profesor Quirrell. Setelah terjadinya konflik singkat, Profesor Quirrell berhasil dikalahkan oleh Harry Potter dengan batu bertuahnya. There is no good and evil. Dan menjadi abu. Sementara itu kita bisa melihat jiwa Lord Voldemort keluar dan melayang dari ruangan itu. Harry terbangun di sebuah ruangan. Di sana ia bertemu dengan Dumbledore dan juga membahas peristiwa yang baru saja terjadi. Dumbledore telah menghancurkan batu bertuah, di mana Flamel akan segera mati akibat itu. How is it I got the stone, sir? Di pertemuan terakhir, berkat keberanian Harry Potter, Ron, dan Hermione, dan juga bahkan Neville, Gryffindor berhasil memenangkan piala asrama, membuat Slytherin yang awalnya unggul kali ini harus kalah di detik-detik terakhir. Harry Potter, for pure nerve, I award 10 points to Keesokan harinya, murid penyihir tahun pertama bersiap untuk kembali. Harry Potter berpamitan pada Hagrid, di mana Hagrid memberikan Harry sebuah buku. Harry, Ron, dan Hermione pun masuk ke dalam kereta. Dan film pun selesai.